warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah bunda selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan penuh berkah. Baik, di hari ini, di saat ini, Kasa akan menjelaskan tentang 5 jurus sukses dalam akreditasi. Baik, sebelum dilanjutkan, seperti biasa, silahkan untuk like, subscribe, komen, dan share supaya materi ini bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Nah, 5 jurus ini, yang pertama adalah pahami instrumen-instrumen yang ada dalam setiap standarnya. Demikian pula perlu dipahami tujuan dari akreditasi itu apa. Nah, tujuan dari akreditasi itu salah satunya adalah untuk melihat atau untuk melihat sejauh mana progres manajemen yang sudah kita lakukan dalam lembaga kita masing-masing. Akreditasi menurut Kasa itu ibaratkan cermin. Cermin itu kan untuk melihat wajah mana yang perlu dipoles, wajah mana yang perlu dipermak gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi sejauh mana manajemen kita yang telah kita lakukan selama ini. Manajemennya, kurikulumnya, SDM-nya, prasarananya, dan lain-lain. Bagaimana hal itu bisa berjalan dengan maksimal. Jadi kita tidak perlu berlembur sampai lupa air, lupa daratan maksudnya ya, sampai meninggalkan kewajiban, meninggalkan kegiatan di rumah dan sebagainya, sampai bersakit-sakit. Nggak perlu. Kalau kita sudah terbiasa tertib, maka semuanya akan berjalan dengan apa adanya. Kenapa? Karena kalau tertib itu pasti dicintai oleh Allah. Innallaha idza amila ahadukum amala ayyina. Bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai di antara kamu ketika bekerja selalu rapi. Yang kedua, Anda harus mengkoordinasikan ke semua elemen, terutama guru ya, termasuk yayasan juga, komite, dan lain-lainnya termasuk donatur. Karena kalau ini tidak dikoordinasikan, maka Anda sebagai kepala sekolah atau Anda yang diberikan kewenangan untuk menyiapkan akreditasi ini tidak akan merasa keberatan ya. Sangat berat hal ini apabila Anda pikul sendiri. Ya, tujuan dari koordinasi ini supaya semuanya itu bisa memahami, bisa membantu, dan sehingga pelaksanaan ini bisa lebih ringan kita jalankan. Dalam koordinasi ini perlu dibentuk panitia kecil ya. Artinya buatlah panitia-panitia pelaksana di situ yang mereka membidangi beberapa standar. Biasanya kan ada 8 standar. Nah, kalau kita punya beberapa guru, silahkan standar 1 itu siapa yang memenuhinya dan seterusnya. Atau kalau memang tenaga pendidik atau kependidikannya terbatas, bisa merangkap. Mungkin standar 1 dan 2 itu dipegang oleh si A, 3 dan 4 itu si B, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya terkoordinir dan supaya bisa merasakan kewajiban yang perlu kita pahami ini. Karena ada juga, karena kalau tidak dikoordinir ya, Anda akan merasa sangat berat melaksanakan ini. Yang ketiga, evaluasi efektif. Artinya apa? Setelah terkoordinir, setelah ada panitia-panitia kecil, panitia-panitia pelaksana, perlu adanya evaluasi. Supaya apa? Supaya kita mengetahui sejauh mana progres atau langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh masing-masing panitia kecil tadi itu. Sehingga kita lebih mudah, yang perlu segera dibenahi, mana yang perlu mungkin di nomor 2 dan sebagainya. Selain itu juga harus kita mengetahui kapan pelaksanaan akreditasi yang akan dilakukan. Yang keempat, komunikasi efektif.
jalinlah komunikasi ini dengan siapapun. Karena dalam akreditasi ini membutuhkan berbagai bantuan, berbagai sokongan, berbagai support dari siapapun. Nah, kalau Anda mungkin terbatas dan lain sebagainya, Anda bisa mengkomunikasikan dengan pihak-pihak donatur. Dan insya Allah KASA siap untuk kolaborasi, siap untuk sharing terkait dengan pelaksanaan ini. Dan yang terakhir, 5 adalah anggaran. Nah, ini sangat penting. Walaupun sangat penting ya, bukan satu-satunya yang menyukseskan suatu acara, tetapi satu-satunya hal yang dapat membantu pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, anggaran ini perlu kita anggarkan untuk sarana-prasarana ya, untuk pengiriman berkas dan seterusnya, untuk rapat-rapat. Bagaimana kita mengadakan untuk memenuhi sarana-prasarana, apakah itu buku DDTK, buku administrasi, data dinding. Data dinding ini harus kita publikasikan atau kita tempel di dinding-dinding kantor atau sekolah agar orang lain mudah menyerap informasi yang ingin kita sampaikan kepada seseorang. Paling tidak ada visi, misi, struktur, deskripsi, data guru, data anak dan sebagainya. Nah, berikutnya buku administrasi. Nah, ini juga mendukung pelaksanaan suatu lembaga. Dan juga DDTK. Nah, DDTK ini sangat dibutuhkan bagaimana kita atau lembaga bisa mengetahui sejauh mana perkembangan anak didik kita di lembaga kita. Selain itu juga perlu dianggarkan hal yang lain, ya, gizi. Gizi artinya terkait dengan konsumsi ya. Nah, jadi ketika kita kerja lembur sebagainya ya, itu membutuhkan gizi yang nyaman. Harus kita anggarkan. Ya. Jika perlu, jika ada dana, kita berikan tambahan honor. Iya, semua tenaga di situ sudah meluangkan waktu, meluangkan energinya untuk untuk menyukseskan acara ini. Nah, kita sebagai pimpinan atau sebagai yang dituakan atau koordinator yang berusaha untuk memberikan hak lebih gitu ya. Nggak masalah, sah-sah saja bagi saya. Nah, makanya dalam RAPBS itu Anda perlu menghitung sedetail mungkin. Demikian teman-teman, mudah-mudahan yang 5 jurus ini bisa memberikan wacana, wawasan, tambahan, ide gitu ya, atau mungkin dapat memberikan support Anda dalam melaksanakan atau menyiapkan akreditasi. Jangan lupa akreditasi ini ibaratkan cermin ya. Kita tidak perlu terlalu ngoyo ya untuk menyukseskan ini. Kenapa? Karena ke depan ketika kita saat ini belum sukses atau belum mencapai nilai yang kita harapkan, ke depan masih ada lagi penilaian berikutnya. Jangan sampai meninggalkan tugas kewajiban kita selaku pendidik sehingga anak-anak itu kurang terurus dengan baik di rumah maupun di lembaga. Dan jangan lupa di sini KASA lampirkan ada beberapa pendukung yang dapat membantu menyukseskan kegiatan akreditasi, yaitu ada flash disk, ada buku DDTK, ada buku administrasi, dan format-format data dinding. Semoga sukses. Demikian, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.